Halo, selamat pagi adik-adik remaja Adel Potes semuanya. Apa kabar? Ibu April harap kalian semua sehat, semua baik ya, dan sampai kita bisa ketemu lagi satu kali di Persekutuan Remaja. Beberapa hari yang lalu ada anak remaja, bukan anak remaja ya, tapi kakaknya tanya, Bu April, kapan remaja mulai? Ini sepertinya mereka sudah rindu sekali, mereka tanya-tanya kapan remaja mulai. Tapi maaf kita belum bisa mulai karena belum diperbolehkan. Jadi anak-anak remaja dan sekolah minggu masih ibadah lewat online ya. Nah, jadi Ibu April akan mulai minggu ini akan isi renungan supaya adik-adik remaja bisa renungkan firman Tuhan seminggu sekali lewat renungan ini. Ya, itu setiap minggu pagi Ibu April akan isi renungan untuk remaja. Nah, pada minggu ini yang pertama kali kita akan mulai yaitu dengan nyanyi, berdoa, renungan, dan selesai. Itu saja. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada minggu pagi ini kami boleh sama-sama sekali lagi untuk bertemu di antara remaja lewat YouTube atau lewat streaming ini. Tuhan berkati semua adik-adik remaja yang menonton supaya mereka juga diberkati oleh firman Tuhan. Berkati renungan yang akan kami dengarkan supaya kami juga belajar dan Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu April, berkati komputer, internet supaya semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persekutuan remaja kami yang sederhana ini supaya boleh memuliakan nama Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak remaja semua, baik mereka yang menonton atau mereka yang ikut ibadah lewat Zoom juga. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja, sebelum kita masuk pada renungan remaja pada minggu pagi ini, kita akan mendengarkan dua pujian ya yang disampaikan oleh ini anak-anak sekolah minggu dan remaja dari Gereja Reform Bandung. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Oke ya. Nah,
sampai di sini pujiannya, yaitu dari anak-anak remaja dan sekolah minggu dari Reform Bandung, mereka juga lewat Zoom. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan, yaitu dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, adik-adik, Ibu April mau tanya dulu, Kitab Hagai itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, mari sambil buka. Ya, Ibu April harap adik-adik akan menjawab kitab Hagai ada di Perjanjian Lama. Mari kita buka Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius datang dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak Imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, adik-adik, ini kitab Hagai ini, kejadian ini bukan kejadian baru, tapi ini kejadian cerita Hagai ini mundur kepada 500 tahun sebelum Kristus lahir. Ya, nah apa yang terjadi 500 tahun sebelum Kristus lahir? Yang terjadi ialah bangsa Israel dan juga saudaranya bangsa Yehuda, mereka itu adalah penyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya mereka meninggalkan Tuhan atau hatinya sudah tidak pada Tuhan, tapi mereka juga mempersembahkan korban-korban untuk para Baal. Ini salah satu contoh Baalnya, itu ialah patung yang mereka dirikan, patung yang biasa disembah oleh orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hawila, orang-orang yang ada di Kanaan dan sekitarnya, termasuk orang Babel, orang Asyur, mereka semua penyembah berhala. Lihat orang-orang Israel, mereka juga tidak mau kalah. Bukan hanya korban binatang yang mereka persembahkan, tapi anak mereka yang masih kecil, yang bayi, itu mereka bakar, mereka sebagai persembahan mereka kepada Baal. Sehingga Tuhan menjadi sangat marah kepada orang Israel dan juga kepada orang Yehuda, saudara dari Israel. Karena mereka begitu jahat, mereka bukan hanya tidak setia, tapi mereka memalingkan hatinya dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak lagi menyayangkan mereka. Tuhan memberi hukuman. Apa hukumannya? Yaitu Tuhan membiarkan Raja Nebukadnezar menghancurkan orang Israel. Bukan hanya menghancurkan, tapi menawan, membawa mereka, kita lihat membawa orang Israel ke Babelonia. Ya, kalau kita lihat gambar yang kedua, ini adalah orang Israel, khususnya pejabat-pejabat raja, orang-orang di istana dibawa, ya, digiring dengan rantai, dengan dikawal oleh tentara, pergi dari Yerusalem menuju ke Babelonia di sebelah timur, ya, dari Israel. Nah, Nebukadnezar bukan hanya satu kali datang membawa orang-orang Israel, ini golongan kelompok pertama, di sini ada Daniel dan teman-temannya juga dibawa, tapi Nebukadnezar dengan tentaranya membawa sisa-sisa, bahkan yang sisa orang-orang yang orang-orang yang ada di Yerusalem yang masih tinggal itu dibawa. Bukan hanya dibawa saja orangnya, tapi Nebukadnezar begitu jahatnya, dia membakar kota Yerusalem,
Bahkan bait Allah yang ada di kota Yerusalem itu, bait yang didirikan oleh Raja Salomo, bait suci yang megah sekali itu juga dibakar habis, ya. Sehingga lihat orang Israel itu mereka pergi, mereka diusir, mereka dengan malu meninggalkan kota Yerusalem. Mereka dibawa kemana? Mereka dibawa ke Babelonia, yaitu ke negaranya Nebukadnezar. Apakah mereka senang tinggal di situ? Tentu saja tidak senang. Mereka sedih sekali ketika mereka ada di Babelonia. Memang mereka tidak ditindas seperti waktu mereka di Mesir. Mereka tidak disuruh menjadi budak, tapi mereka selalu merindukan Yerusalem. Mereka duduk di tepi sungai Kebar ini, mereka menangisi dosa mereka, menangisi perbuatan dari ayah, ibu, nenek mereka yang dahulu, sehingga dan mereka sendiri, ya, kalau mereka sudah tua ya pasti mereka ini dulu pernah tinggal di Yerusalem. Mereka menceritakan bagaimana indahnya bait Allah, bagaimana megahnya bait Allah, semua itu terbuat dari emas dan bahkan begitu luar biasa. Tapi sekarang kota itu sudah hancur. Ya, mereka menangisi kesalahan mereka. Mereka sepertinya menyesal akan dosa-dosa yang mereka buat dahulu, yaitu menyembah Baal. Ya. Nah, tetapi walaupun Tuhan marah, Tuhan murka, tapi Tuhan tidak marah selama-lamanya. Setelah 70 tahun mereka tinggal di Babelonia, di kerajaannya, bukan di kerajaan tapi di bawah kerajaan Nebukadnezar, mereka satu kali diizinkan pulang. Siapa yang mengizinkan mereka pulang? Itu ialah Raja Kores dari Persia. Sekarang Babelonia sudah tidak ada, sudah hancur karena Raja Kores sudah mengalahkan Babelonia dan mereka ada di bawah pemerintahan Kores Persia. Nah, Kores memberikan izin supaya mereka yang orang Israel boleh kembali ke Yerusalem. Kita lihat mereka meninggalkan kota Babelonia. Lihat ini pintu gerbang Babelonia. Di seluruh pintu gerbang Babelonia itu ada gambar-gambar binatang Baal yang disembah oleh orang Babel. Mereka meninggalkan, mereka keluar, mereka dengan anak, dengan nenek, dengan siapa saja yang ingin pulang disuruh pulang. Ya, mereka ada yang sebagian yang muda jalan kaki, yang tua bisa naik ke keledai, ya, dan mereka keledai juga membawa barang-barang mereka, barang-barang emas bait Allah itu mereka bawa kembali ke bait Allah. Mereka senang sekali bisa kembali. Tapi apa yang terjadi waktu mereka kembali ke Yerusalem? Yerusalem sudah tidak ada lagi, khususnya bait Allah ini. Lihat, dulu sebelum Nebukadnezar meninggalkan Yerusalem, dia membakar habis bait Allah ini rata dengan tanah. Emas-emasnya ini dibawa oleh tentaranya ke negeri Babelonia. Sehingga orang Israel ini yang dulu pergi, sekarang mereka pulang, mereka tidak punya banyak kekayaan. Karena apa? Karena sudah tidak ada. Mereka tinggal tanah yang kering di situ. Tapi mereka tinggal di situ. Lalu apa yang terjadi? Nah, waktu mereka tinggal di situ ada Nabi Esra yang pulang bersama-sama dengan mereka ke Yerusalem. Nabi Esra ini dia berkata kepada orang Israel, kamu harus membangun kembali kota Yerusalem. Khususnya harus membangun kembali bait Allah yang dulu didirikan oleh Raja Salomo. Nah, orang-orang Israel ini mereka setuju ini, mereka rapat, mereka setuju. Kami akan bangun kembali. Lalu mereka besoknya mereka angkat batu, mereka mulai membangun, membersihkan puing-puing, mengangkat batu untuk membangun tembok-tembok bait Allah, tembok-tembok kota yang sudah hancur. Tapi adik-adik tahu, tidak semua orang suka. Ada orang-orang yang tinggal di situ yang bukan orang Israel ini,
Ya, mereka itu pendatang, datang ke Israel, mereka tinggal waktu mereka ada di Babelonia. Pendatang ini mereka tidak mengizinkan, tidak mau kota Yerusalem dibangun kembali. Mereka takut orang Israel akan jaya kembali, sehingga mereka menghasut raja Persia supaya pembangunan itu diberhentikan. Betul, ya, mereka kirim surat kepada raja supaya pembangunan ini diberhentikan. Benar-benar terjadi. 15 tahun mereka tidak membangun kota Yerusalem ataupun Bait Allah. Mereka berhenti total. Mereka takut kepada orang-orang ini karena mereka akan mengadukan, setiap orang yang membangun kembali akan diadukan kepada raja di Persia. Sehingga pada waktu itu Tuhan mengutus seorang nabi lain, ya, selain dari Ezra, yaitu Nabi Hagai yang kita baca tadi. Hagai datang kepada orang-orang Israel dan berkata, apakah sekarang sudah saatnya kamu tinggal mendiami, itu artinya kamu tinggal di rumahmu. Lihat, kamu papani rumahmu dengan baik, ya, ini rumahnya yang warna putih, dan ya ini bukan rumah asli ya, tapi ini kira-kira rumah yang mereka bangun. Kamu bangun bagus sekali rumahmu, kamu tanamin dengan kebunmu, tapi kamu melupakan ini, rumah Tuhan, bait Allah sudah 15 tahun ditinggalkan seperti rumah yang tidak jadi. Kalau rumah tidak jadi itu kelihatannya baguskah? Tidak. Tentu tidak. Coba adik-adik lihat rumah-rumah yang dibangun yang belum selesai itu. Pasti tidak baik kelihatannya ya. Tapi orang Israel tidak peduli. Mereka hanya penting diri mereka. Mereka penting kebun mereka. Mereka penting sawah mereka. Mereka penting, mereka tidak punya sawah, tapi mereka punya gandum. Ya, kebun atau ladang gandum mereka. Mereka penting sekolah, penting makanan, tapi mereka tidak penting rumah Tuhan ini. Ya, sehingga Nabi Hagai ini dia berkata kepada orang-orang Israel itu, lihat apa yang terjadi. Memang kamu sibuk menabur, ya, menabur benih supaya gandum tumbuh. Kamu sibuk memberi makan hewan supaya hewanmu gemuk sehat. Kamu sibuk memintal baju supaya bisa berpakaian. Tapi Nabi Hagai bilang, kamu makan tapi tidak pernah kenyang. Kamu memberi makan binatangmu tapi binatangmu tidak pernah gemuk. Kamu tinggal di rumah yang baik tapi kamu tidak sejahtera. Kamu pakai baju yang tebal tapi kamu tidak rasa hangat dari baju itu. Kenapa? Nabi Hagai bilang, ya, karena rumah Tuhan, lihat ini, rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan, tidak diperbaiki sama sekali. Rumah Tuhan masih sama seperti 15 tahun yang lalu. Ya, Hagai bilang, coba kamu perbaiki rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu kamu pentingkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kopu ladang, Tuhan memberkati kopu binatang, ternak, Tuhan memberkati kamu punya semua hasil. Ya, Hagai tegur mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Orang Israel mereka tidak tahu prioritas. Mereka merasa bahwa ladang kami lebih penting, binatang kami lebih penting, rumah kami lebih penting, dagangan kami lebih penting, pekerjaan kami lebih penting daripada Tuhan, daripada rumah Tuhan. Memperbaiki rumah Tuhan itu tandanya mereka mendahulukan Tuhan. Kalau mereka tidak memperbaiki rumah Tuhan, itu artinya hati mereka masih belum pada Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan bilang harus bangun gereja bagus-bagus, rumah tidak usah dibangun, bukan itu. Tapi yang prinsipnya adalah apa yang penting dan apa yang kurang penting.
Apa yang terpenting dalam hidup adik-adik? Apa yang terpenting dalam hidup kita? Nah, adik-adik, ada seorang pintar dia berkata begitu, janganlah yang penting-penting akhirnya menghancurkan yang terpenting. Jadi ada yang penting, ada yang terpenting. Mana yang lebih penting? Yang penting atau yang terpenting? Ya, adik-adik, sering kita juga mementingkan yang penting saja. Seperti sekolah. Sekolah itu penting, penting. Ya, rekreasi itu penting, penting. Ya, bermain bola itu penting, penting. Tapi ada yang lebih terpenting dari yang penting, yaitu mengenal Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Sering sekali Ibu April tanya kepada anak-anak remaja, baik yang tinggal dengan orang tua maupun yang tinggal di asrama. Ibu April tanya, apakah ada renungan, ada baca firman Tuhan? Mereka jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada waktu, Ibu. Kami banyak PR, ya, seperti orang ini. Kami dari pagi belajar sampai sore, sampai malam. PR banyak, ya. Lalu ada yang bilang, kalau sore mau baca Alkitab, aduh sudah capek, mau main bola. Lalu ada aktivitas lain, memasak. Lalu kami perlu rekreasi, kadang-kadang ke pantai, kadang-kadang berenang. Nah, adik-adik, apakah semua itu baik? Baik. Apakah semua itu penting? Penting. Sekolah penting, main bola penting, belajar memasak penting, rekreasi penting. Tapi kita sering melupakan yang terpenting, yaitu mendengarkan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita pikir, baca Alkitab bisa nanti besok. Berdoa bisa nanti malam waktu mau tidur. Tapi sebenarnya nanti kalau sudah malam, kita sudah capek, kita sudah mengantuk, kita tidak lagi baca Alkitab. Atau kita sudah tidak mau berdoa lagi, kita maunya langsung tidur. Lalu kita pikir, minggu depan kan masih bisa baca Alkitab. Bulan depan saya masih berdoa, jadi nggak usah hari ini, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, jangan kita bermain dengan yang terpenting. Tuhan harus jadi yang terpenting. Tuhan harus lebih penting daripada sekolah kita. Tuhan harus lebih penting daripada waktu kita main bola. Ya. Nah, seandainya kalau Tuhan itu menghukum kita waktu kita tidak baca Alkitab, bagaimana perasaan kita? Tuhan bilang, orang yang tidak baca Alkitab 1 hari, saya bikin tangannya lemas. Atau saya stroke dia waktu dia buka HP. Bagaimana? Ya, kita jadi takut toh. Nah, tapi Tuhan baik, Tuhan tidak menghukum kita, tapi kita sering bermain-main dengan Tuhan. Kita anggap firman Tuhan itu, membaca firman Tuhan itu tidak penting. Ya, adik-adik, hari ini firman Tuhan sampai di sini. Hari ini kita belajar apa yang terpenting dan apa yang penting. Membaca firman Tuhan itu yang terpenting. Mengasihi Tuhan itu yang terpenting. Lebih daripada semua aktivitas yang kita lakukan. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik pada minggu ini, ya, nanti minggu depan kita akan sambung dengan renungan yang lain lagi. Ya. Nah, sekali lagi mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah kami baca dan renungkan, supaya itu boleh ditabur di tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah, dan juga menghasilkan berkali-kali lipat. Terima kasih, berkati kami semua, berkati anak-anak remaja yang mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sebentar kami akan berpisah, Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh mengingat Tuhan sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Ya selamat hari Minggu dan dadah semua. Jangan lupa baca firman Tuhan. Amin.